faktor terbesar anaknya bisa hafal Quran itu karena ibunya. Karena ibunya. Ibunya walaupun bukan penghafal Quran, bukan hafidhah, bukan hafiz, tapi ketika ngandung anaknya tuh demen baca Quran. Tuh coba tuh yang Hilya, hafiz RCTI yang pertama, kan dia hafal Quran tuh sekarang udah 30 juz. Adik-adiknya masih kecil pun udah hafal tuh berapa juz. Itu ibunya cerita, kata ibunya, Ustazah saya tuh waktu ngandung anak saya 1 bulan mengandung 1 kali hatam baca Al-Quran. Jadi 9 bulan kandungan 9 kali hatam. Bukan cuman Yusuf Maryam, Yusuf Maryam, Yusuf Maryam, Yusuf biar ganteng, Maryam biar cantik gitu. Begitu lahir anaknya jelek, dia marah-marah, nggak terima sama Allah. Ya Allah, saya tiap hari baca Yusuf Maryam, Yusuf Maryam. Kok anak saya nggak sesuai ekspektasi saya? Dia datang ke ulama, ya, dia bilang ke guru, Ustazah kemarin suruh saya baca surah Yusuf Maryam. Katanya biar mudah melahirkan. Saya pengen anak saya cantik kayak Maryam, ganteng kayak Yusuf, tapi kok jauh banget malah begini. Kata Ustadz sama Ustazahnya, coba lihat lakinya dah Bu. Kan anak gak jauh turunan dari emak bapaknya katanya. Gitu ya. Ya biarpun kata orang anak kita kurang cakep, kalau kata kita emak bapaknya mah cakep aja udah ya Bu ya. Betul ya. Sama kayak kita punya suami, kata orang ih mau aja dia nikah sama itu sih katanya. Kalau menurut kita mah ya ganteng-ganteng aja, udah yang terbaik yang Allah kasih gitu kan ya. Nah itu jadi baca Quran jangan niatin buat ganteng sama cantik. Kalau nggak ganteng cantik sakit hati kita nanti ya. Pengennya apa? Solih, soliha. Maka semua ayat Quran itu bagus dibaca. Tuh mereka mengandung 9 bulan 9 kali hatam. Ketika anaknya sudah lahir, lisan ibunya pun ikut andil. Jadi kata dia bilang, Ustazah, jadi kalau misalkan mau tidur malam, anak saya lagi tidur nih, itu kan belum deep sleep ya, belum yang tidur bener-bener nyenyak, masih kayak ngedenger suara dan lain sebagainya. Itu ibunya terus mentasmikan, terus memurojaah ayat Quran, walaupun cuma surat An-Nas tuh. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, diulangin terus sampai 33 kali. Keesokan harinya tiba-tiba anaknya hafal. Kenapa? Dia dengar dari lisan ibunya. Murotal juga di setel terus, begitu habis subuh dibangunin sholat subuh, ayahnya yang ngulangin lagi. Oh, Masya Allah, ini kolaborasi yang epik, suami istri murojaahin depan anak-anaknya. Ya, jadi lisan seorang ibu itu yang paling fenomenal. Anak kita ngomongnya apa tergantung ibunya. Coba deh anak kecil bisa ngomong tadi fitrah, betul ya Bu ya? Tapi yang diomongin kan gimana orang sekitar. Saya bawa jamaah umroh, kata ibu-ibu yang nenek-nenek, Ustazah ya Allah, saya salut banget nih pas lagi sholat di Masjidil Haram. Kenapa Nek? Ini anak-anak kecil pada pinter bahasa Arab katanya. Saya bilang, saya mau jawab susah gitu ya. Jadi dia godain anak kecil tuh, anak kecil ngomongnya bahasa Arab gitu. Saya kalah kok nih anak kecil pada pinter bahasa Arab. Saya bilang emang dia orang Arab, lahirnya di Arab. Kalau dia lahirnya di Jawa Timur juga bahasa Jawa. Ya, jadi anak bisa berbicara nature. Tapi kulturnya adalah orang-orang sekitar, dia ngomong bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Arab, bahasa Inggris, tergantung dari ucapan orang sekitarnya. Baik atau tidaknya, bagaimana orang-orang di sekitar, khususnya ibu, itu memberikan pengaruh yang sangat besar dari lisannya. Pengen anak kita baik, ucapin yang baik, tuntun dengan kebaikan, salah satunya melalui lisan kita.